Halo teman-teman ilmu pemerintahan, kembali lagi bersama kami di acara Bisik, bincang asik Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Nah, di sini nanti kita bakal bincang-bincang asik tentang alasan-alasan kenapa kita gabung di Komap, kenapa Betul. kita pilihnya Komap. Terus kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada di Komap? Nah, terus sebenarnya Komap nih seru nggak sih? Nah, nanti kita bakal bahas tuntas di malam ini. Nah, kenalin dulu ya. Aku Alga Novaliana Putri, angkatan 2019, mahasiswa ilmu pemerintahan, dan partner aku. Aku Muhammad Alifian Mugrizal dari Dompu Nusa Tenggara Barat. Aku mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2019. Nah, di Komap sendiri, aku masuk di divisi penelitian dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, kalau kamu ya? Nah, kalau aku nih dari divisi sosial kemasyarakatan. Sosmas. Sosmas dong. Sosmas. Nah, aku mau tanya nih Yan, ke kamu, cerita-cerita sedikit ya teman-teman, alasan kenapa Ian ini pilih Oke, Komap ya. boleh. Saling sharing ke teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, kalau untuk alasannya nih Alga ya, yang pastinya yang pertama itu kenapa aku masuk Komap. Pastinya kan kita tahu Komap ini adalah sebuah organisasi himpunan jurusan khususnya untuk mahasiswa ilmu pemerintahan. Nah, jadi buat teman-teman ya, kenapa kita harus masuk Komap? Karena Komap ini tuh suatu sebuah wadah gitu buat teman-teman ilmu pemerintahan itu buat berproses, buat belajar gitu, dan juga bisa mengenal teman-teman juga, banyak relasi gitu. Oh, berarti buat di tahap awal Komap ini cocok lah yang mampu Betul, lah ya buat iya. wadah kita buat proses ke depannya Betul. gitu. Nah, apalagi nih Alga ya, mungkin buat teman-teman juga nih yang semasa sekolahnya nggak suka berorganisasi ataupun yang sangat-sangat suka berorganisasi nih, cocok sekali buat bergabung di Komap, buat belajar di Komap gitu. Nah, kalau yang ini aku setuju banget sih Yan, karena aku sendiri dulu di SMA nggak suka organisasi, baru pertama kali ikut organisasi di kampus dan alhamdulillahnya nggak salah pilih, dan ternyata Komap mampu buat tempat aku Iya, berproses di tahap betul. awal gitu. Nah, gini juga Alga ya, bisa dibilang tuh Komap ini sebagai rumah kita gitu. Karena kenapa sebelum kita keluar dari organisasi di luar sana, kenapa enggak kita harus berproses dulu di rumah kita sendiri Iya gitu. sih. Apalagi terkhusus nih buat teman-teman mahasiswa ilmu pemerintahan, rekomendasi buat bergabung di Pastinya Komap. dong, pastinya. Nah, lanjut nih Yan, aku mau tanya, perasaan kamu setelah keterima di Komap tuh gimana sih? Perasaannya yang pastinya senang dong, Senang. senang, kemudian Bangga nggak, bangga bangga? Oh, pastinya. bangga ya. Bahkan ada rasa nggak menyangka juga. Oh, iya? Tahu karena kenapa? Karena gini loh, pada saat itu kan karena banyaknya teman-teman mahasiswa ilmu pemerintahan nih yang daftar di Komap gitu, banyak sekali kan, Banyak banget. banyak. Nah, sempat juga itu ada rasa kayak nggak percaya diri gitu, Insecure gitu ya. pasti ngerasain juga kan. Iya, karena pada angkatan kita itu tuh partisipasi buat daftar Komapnya itu lumayan tinggi Betul. juga gitu. Jadi alhamdulillah ya kita bisa Alhamdulillah. keterima dan berproses juga di Sampai Komap sekarang ya. kita bisa berproses, kita bisa kontribusi buat ilmu pemerintahan. Nah, aku mau tanya nih, setelah kamu masuk Komap nih, kegiatan Komap pertama kali itu apa sih? Pastinya sih kegiatan-kegiatan Komap selama satu periode itu banyak kan. Nah, salah satunya nih ya teman-teman, pada saat kita kemarin itu masuk Komap itu kita langsung melakukan kegiatan piknik epic. Piknik epic. Ingat nggak piknik epic? Piknik epic itu yang kita di air terjun itu kan sih? Betul, itu kita bareng-bareng Iya. kan, kita rame-rame sama anggota baru, kita langsung pergi rekreasi, pergi piknik. Yang basah-basahan, oh gila sih itu benar-benar Gila kan, kita pergi asik sih. asik kan. Karena gini ya, itu tuh benar-benar baru tempat pertama kali kita kumpul dengan teman baru, suasana baru, itu sempat ngecamp juga kan? Sempat ngecamp. Benar-benar itu suasananya enjoy banget, Enjoy, asik sangat. banget. Bahkan teman-teman juga ini sangat-sangat welcome gitu kan, apalagi bisa dibilang acara ini kayak untuk mempererat lagi, untuk memperkenalkan kita ke teman-teman, kemudian memperkenalkan kita juga ke Komap gitu. Bahkan kegiatan kemarin juga itu kayak awal terbentuknya sebuah kekeluargaan di Komap. Iya benar sih. Benar kan? Terus nih Yan, setelah piknik epic, kayaknya langsung disusul sama acara si Sosmas ya? Sosmas, ya betul. Nah ini ya, karena aku juga dari divisi sosial kemasyarakatan, itu Sosmas sendiri itu melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis kegiatan-kegiatan sosial. Oh, yang langsung terjun ke masyarakatnya. Betul. Apa sih yang kegiatannya Sosmas sendiri? Sosmas,
kegiatan Sosma sendiri kemarin itu kita melakukan kegiatan si dalang sambat. Si dalang sambat. Keren Keren juga nggak? ya Keren namanya. nggak? Penasaran nggak apa itu? Nah, kalau si dalang sambat itu singkatan dari kreasi daur ulang sampah yang bermanfaat. Oh yang kita itu langsung terjun ke masyarakat ya, yang Betul. kita itu langsung olah sampah. Betul. Ini tuh kreatif banget sih. Nah, gini juga teman-teman kemarin itu kenapa kita mengambil kegiatan mengolah daur ulang sampah yang bermanfaat itu karena gini, karena kita juga tahu kan sampah itu bisa dibilang musuh buat masyarakat kan, musuh buat manusia. Nah, jadi Sosma sendiri itu memiliki inovasi, memiliki kreasi itu untuk mengolah sebuah sampah itu menjadi sebuah kerajinan. Dan alhamdulillahnya ini ya kayak partisipasi juga tuh lumayan gitu loh, yang buat partisipasinya senang juga ikut acara Iya. kita Nah, gitu. masyarakat juga di sana itu kayak sangat welcome juga, sangat menerima kita dengan baik, apalagi ya bisa dibilang kegiatan ini memiliki dampak positif juga buat masyarakat di situ. Nah ya, nggak cuma di divisimu doang yang seru, di divisi aku nih di penelitian dan pengembangan sumber daya manusia Pastinya itu seru nih teman-teman ya. seru karena pertama di penelitian itu benar-benar nggak ngegali hal-hal yang aku pengen gali gitu, karena hal-hal yang nggak aku tahu di penelitian ini dapat banget. Dari kita mulai segi penulisan kita diajarin EYD yang bener tuh kayak mana dan segala macamnya, dan pastinya di pengembangan kita nih waktu itu di Komap itu bak ngadain acara bedah film. Kamu ingat gak judulnya apa? Kalau nggak salah namanya, temanya itu kan hampir menolak lupa Iya, kan? karena itu pas hari HAM Hari juga. HAM ya. Gitu, jadi benar-benar langsung dari Pak Eko, pematerinya juga yang pecah banget karena dia juga aktivis kan, jadi Iya, benar-benar aktivis. langsung Beliau kan aktivis 98 nah kan? 98 itu. Jadi di situ juga kenapa acaranya pecah, karena di situ waktu itu malam hari. Terus yang kedua ada orasi dari perwakilan mahasiswa juga, Pastinya rame itu ya. partisipasi masyarakat IP itu juga ada gitu. Ada. Jadi benar-benar rame gitu. Seru berarti ya. Seru, campur lagi puisi-puisi gitu, bener pecah banget di bedah film itu. film. Cuma ada juga nih yang kegiatan dari Humas dan Pers, yaitu Komap Visit. Oh iya, Komap Visit. Nah, Komap Visit ini sendiri ya teman-teman, Komap sendiri itu melakukan, karena ini kegiatan dari Humas dan Pers, karena di Komap sendiri itu ada 6 divisi teman-teman, dari Sosmas, kemudian DPP, BPSDM, kemudian Humas dan Pers, ada seni budaya dan keterampilan, sama pengkajian dan advokasi. Nah, kalau dari HNP sendiri itu kemarin ada kegiatan Komap Visit, yang dimana kegiatan ini melibatkan 3 himpunan jurusan divisi Kol. Iya, ada Ada Komap, Komap, Komahi sama Komap. Komakom. Oh ya, Komap. Komakom ya. Nah, jadi kegiatan ini nih kayak membangun relasi gitu. Kita bisa mengetahui Komakom itu bagaimana, Komahi itu bagaimana, dan Komap itu bagaimana. Yang bisa saling belajar Iya, ya satu saling sama lain, belajar. organisasinya kayak mana. Terus yang paling penting ini sih ya, ningkatin kayak rasa kekeluargaan Betul. antar organisasi divisi Divisi Pol kan Kol. gitu kan. Apalagi kita kan satu jurusan ya, pasti kita bisa saling mengenal gitu. Nah, terus ada juga nih yang acara dari DKI. DKI. DKI, oh iya. Nah, kalau dari DKI sendiri itu melakukan kegiatan Al-Maun on the street. Iya benar, yang bagi-bagi nasi langsung Bagi-bagi turun ke nasi. jalan buat warga-warga di Jogja. Nah, kemarin juga itu alhamdulillah dari masyarakat Jogja itu memberikan sangat apresiasi juga, mereka juga sangat senang gitu. Terus juga selain DKI ada acara dari SBK nih. SBK Apa tentang bincang-bincang politik sepak bola. politik sepak bola. Kenapa SBK ambil tema itu? Karena ada wacana DKI ini bakal jadi tuan rumah Sepak bola di tahun 2021. Itu jadi tuan rumah tuan Piala rumah Dunia ya, kan. Piala Dunia. Jadi itu kita ngangkat isu itu, kita tanya kesiapan dari DKI sendiri kayak mana buat nyambut itu benar-benar acaranya benar-benar ini sih pecah sangat juga ya. pecah. Dan juga di kegiatan kemarin itu kayak kita diajarkan mengetahui bagaimana sih situasi sepak bola Indonesia pada saat ini. Itu sempat juga dimasukin sama mahasiswa di luar kampus Luar ya. kampus ya, betul. Ada juga kampus-kampus lain juga yang ikut Yang ikut bergabung berpartisipasi. ya. Jadi benar-benar seru. Nah, satu
satu lagi nih Yan, ada divisi pengajian advokasi atau DPA ya, yang pastinya juga divisinya nggak kalah seru juga, karena kemarin dia sempat ngadain juga distrik sama kajian perempuan. Nah, yang aku nih yang paling kenanya kalau aku di kajian perempuan, karena di kajian perempuan itu mengangkat isu-isu wanita. Betul. Di situ aku baru belajar, oh banyak banget ya yang bisa diperjuangin sama wanita tuh ya. Dan juga kegiatan kemarin itu kayak kita bisa mengetahui gitu loh, apa aja sih hak dan suatu keadaan wanita yang harus dipertahankan. Jadi nggak cuma wanita itu kayak dibilang di bawah dari kaum pria kan, cuma dia juga bisa memiliki hak dan kuadran yang harus dipertahankan. Tetap memperjuangkan hak-hak wanita, membela hak wanita, karena ya benar banget, sebenarnya masih banyak loh kewajiban tuntutan, apalagi hak wanita sendiri yang sampai sekarang tuh belum terpenuhi gitu. Dan di kajian wanita itu kemarin DPA ngupas tuntas banget. Nah, sebenarnya nih ya, kegiatan-kegiatan kita tuh nggak cuma yang kita sebutin tadi, masih banyak. Kalau kita sebutin satu-satu bakal selesai nggak sih? Walaupun kita sebut satu-satu mungkin bisa sampai berapa jam yang kita kita bincang-bincangkan. Nah, mungkin buat teman-teman nih Yang penasaran dengan apa aja sih kegiatan yang dilakukan oleh Komap, langsung aja stay tune di IG Komap. Apa ya nama IG Komap kita? Jangan lupa buat teman-teman follow IG Komap, Komap UMY. Komap UMY. Nah, di situ ada banyak sekali kegiatan-kegiatan dari Komap yang didokumentasi dari awal periode sampai dengan akhir periode. Pokoknya sekolah, pokoknya cari-cari itu di IG Komap, itu lengkap banget. Nah, kita masuk ke fase-fase transisi ya Yan. Karena di periode awal itu semua kegiatan kita, semua kegiatan Komap itu pure murni offline. Nah, tiba-tiba ada pandemi kayak gini yang semua orang juga nggak bakal nyangka kan. Betul. Semua kegiatan kita beralih ke online, ya nggak? Aku ingat banget kegiatan terakhir kita itu di bulan Maret di bulan Maret. Di bulan 4 awal kita ada acara, cuma acara kita nggak jadi karena online semua, karena ya gimana, kondisi situasi nggak memungkinkan buat kita offline kan. Nah, aku mau tanya kamu, Komap ini nyikapin situasi kayak gini kayak mana sih menurut kamu? Komap ini nyikapinya kayak mana? Nah, kalau masalah menyikapi situasi seperti pandemi ini, khususnya buat Komap itu tergantung kita menempatkan diri atau memandang sebuah situasi ini seperti apa gitu. Nah, bahkan kebanyakan orang nih ya, terutama buat teman-teman juga nih, bahwa situasi pandemi ini nih merupakan hal yang pure negatif buat kehidupan mereka gitu. Bahkan mereka juga sangat kayak menyesali adanya COVID ini. Padahal ini kan sebuah tantangan baru, bahkan ini juga di luar dari dugaan kita, yang dimana kemarin kita sudah menyusun kegiatan, menyusun program itu yang kita harapkan berjalan sesuai dengan harapan kan. Tetapi dengan adanya situasi seperti ini ya, kita tidak bisa pungkiri lagi, kita harus bisa menyesuaikan gitu. Yang paling penting harus keluar dari zona nyaman. Betul. Karena Komap sendiri kan tadi acaranya kan offline terus nih, tiba-tiba ada online. Nah, itu tuh untung aja Komap itu nganggapnya ini sebagai tantangan, hal baru, karena kalau kita offline kita udah tahu loh dinamikanya bakal kayak gini. Tapi karena kita tiba-tiba online, dinamikanya baru dan harus bisa beradaptasi dengan cepat, karena mau nggak mau kita nggak mau berdiam diri terus di rumah. Ibaratnya bukan berdiam diri terus di rumah, tapi kita harus bergerak maju gitu loh. Kita tetap harus mempertahankan situasi kayak gini, maksudnya apalagi gini ya, kebanyakan dari teman-teman sekalian nih yang cuman berdiam diri di rumah, yang cuman stay at home, itu bisa dibilang kayak kasurnya tuh udah bosan kan lihat mereka kan. Kasur yang bosan lihat kita, bukan kita lagi. Tapi kasurnya. Nah, maka dari itu salah satu cara untuk kita bisa mengekspresikan diri kita bisa melakukan kegiatan meskipun dalam situasi online seperti ini dengan cara kita bisa berorganisasi. Nah, langsung bisa bergabung di Komap. Karena acara-acara Komap ini nggak kalah seru walaupun ini online. Karena ini tantangan kita semua nih. Bener, karena walaupun di situasi online, warga masyarakat Komap ini masih tetap bisa kok mengekspresikan dirinya. Kemarin nih Yan, salah satu contohnya nih, kita ada salah satu anggota Komap juga yang mengekspresikan dirinya itu masuk sampai YouTube juga kan.
masuk YouTube juga. Nah, acara-acara juga tambah, ada acara juga tentang masyarakat juga ya, ke masyarakat Iya, ada tentang galang dana. Jadi walaupun COVID-19 ini ada, kita nggak terpaku gitu loh. Kita Betul. nggak terpaku di situ. Kita tetap berekspresi diri. Kita juga ada sosialisasi ke masyarakat, bagi-bagi nasi di bulan Ramadan. Tentunya dengan protokol yang sangat lengkap sih. Dan alhamdulillah itu juga mereka juga kayak menerima adanya kegiatan tersebut. Mereka juga senang gitu, khususnya buat daerah Jogja kan kemarin gitu. Karena mau nggak mau ya, ekonomi di masa pandemi kayak gini benar-benar putusan kemarin. Jadi banyak warga di sekitar Jogja itu yang membutuhkan nasi, dan alhamdulillahnya Komap hadir di situ. Di tengah-tengah kondisi kayak gitu, Komap mampu hadir gitu loh. Buat bisa mengembalikan meskipun tidak seberapa, tapi alhamdulillah buat masyarakat. Terus kita tuh nganggep ini tuh pokoknya buat kalian, jangan, walaupun dalam situasi pandemi itu jangan mau berdiam diri di rumah. Maksudnya tetap stay at home. Cuma kita bisa loh mengeksplor diri kita tuh lebih gitu. Karena mau nggak mau kita dihadapkan dengan kondisi 4.0, yaitu semua kegiatan itu kita alihin ke online semua ya. Kita mau nggak mau tetap harus ikut modern. Betul. 4.0 itu ngajarin kita buat yang namanya kita itu harus beradaptasi sama yang namanya teknologi ya. Apalagi nih untuk beberapa tahun ke depan itu kita bisa bilang teknologi itu sangat-sangat besar pengaruh buat kehidupan. Nah, bisa dibilang dalam situasi pandemi ini bisa dibilang tahap awal. Nah, maka dari itu ini adalah tahap awal kita untuk bisa belajar. Kita bisa mengenal teknologi itu bagaimana untuk persiapan kita untuk ke depannya nanti. Seperti itu. Pokoknya saran aku nih buat teman-teman semua yang di rumah, pokoknya jangan ragu buat mikir ikut organisasi di masa pandemi. Tetap kok kalian di organisasi ini kalian dapat yang namanya public speaking, tetap dapat. Karena nih kayak gini nih, kita dulu gak pernah berpikir bahwa Komap ini bakal ngadain acara bisik kayak gini ya. Tapi karena ada acaranya pandemi ini, kita bikin ruang sendiri. Bahkan Komap kemarin ada Komap podcast juga ya. Iya betul, Komap podcast. Nah, itu juga kayak bisa kita menyalurkan semua minat dan bakat kita di sana kan, meskipun bisa melalui online. Nah, itu salah satu Komap buat yang namanya beradaptasi juga dengan pandemi ya. Gitu. Nah, buat teman-teman nih, khususnya buat teman-teman mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jangan lupa buat bergabung di organisasi Kops Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Nah, di situ teman-teman bisa menggali potensi diri teman-teman juga bisa belajar, bisa berproses untuk mengetahui atau bisa persiapan diri teman-teman untuk kehidupan kedepannya. Proses buat selanjutnya ya. Karena aku jamin kita jamin di sini kegiatan di Komap selanjutnya tuh walaupun kita dengan kondisi online kayak gini bakal tetap seru ya, tetap seru. pecah. Ya mungkin bedanya kita tetap kumpul, cuma kita lewat virtual. Kita tetap temu kangen, kita tetap hadap-hadapan, cuma kita nggak di satu tempat sih. Nah, itu yang malah tantangan. Nanti kita kalau udah nanti pandemi ini hilang ya, kita walaupun kita nggak tahu kapan, nanti kita langsung temu kangen ya. Nah, intinya kita semua berharap semoga pandemi ini cepat-cepat berakhir. Kita semua bisa bertemu, kita semua bisa saling bersapa, kita bisa bercanda gurau lah kan bersama teman-teman. Pasti, karena aku yakin sih anak-anak mahasiswa ilmu pemerintahan khususnya angkatan 2020 ini udah pasti kangen lah, pengen tahu kampusnya tuh kayak mana sih. Oh iya, mereka belum pernah ke kampus kan, apalagi belum pernah bertemu langsung sama anggota Komap. Apalagi kita juga udah kangen ya, gimana cara kita masuk ke pengajaran gitu kita belajar dengan mereka gitu kan. Nah, pokoknya buat kalian jangan ragu buat masuk organisasi, khususnya ini Komap ini mampu banget buat wadah kalian buat proses di tahap awal. Nah, kalau mau kelanjutan lebih lanjut, jangan lupa follow IG Komap, stay tune terus, pantengin terus IG Komap ya. Betul sekali. Ingat tadi di IG Komap UNY. IG-nya apa ya? Komap UNY. Komap UNY. Nah, sampai sini dulu teman-teman pembahasan kita tentang malam ini. Boleh aku pesan dikit nggak nih buat teman-teman? Ya udah, pesan dulu. Ya, aku sih berharapnya buat teman-teman jangan pernah
memendam ataupun menyimpan minat dan bakat teman-teman itu untuk berekspresi gitu. Benar. Karena kita nggak tahu kehidupan kita untuk kedepannya itu bagaimana. Setidaknya itu dengan masuknya atau dengan bergabungnya di Komap itu kita bisa belajar, kita bisa berproses untuk persiapan kita ke depannya. Tetap stay healthy ya teman-teman di rumah, tetap jaga kesehatan, protokol lengkap, jangan lupa kalau keluar pakai masker. Nah, kita tunggu nih kehadiran teman-teman ini mengisi pendaftaran di Komap ya nggak? Karena kita kangen banget loh, pengen ketemu sama wajah-wajah imut-imut dan calon-calon pengurus Komap untuk kedepannya. Benar, pokoknya tetap jaga kesehatan itu sih pokoknya dengan kondisi kayak gini. Nah, buat malam ini udah dulu ya teman-teman, kita cukupin buat pembahasan kali ini. Pembahasannya cukup di sini dulu. Sekian dari kami, saya Alga Novaliana Putri. Dan saya Muhammad Ali Kemal. Sampai jumpa di Kops Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Bye.